Perkenalkan, nama saya Romian Hartati Silaban. Saya peserta Lasar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, angkatan ke-12 kelompok 3, dengan materi pengampu yaitu Doktorandus Muhammad Kahfi MSI, di mana materi agenda 3 yaitu Smart ASN menuju literasi digital. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan voice note saya tentang analisis video yang berkaitan dengan Smart ASN menuju literasi digital. Pada tugas agenda ketiga ini kami diberikan 2 link video untuk ditonton kemudian dianalisa serta dicari relevansinya, di mana video yang pertama menceritakan tentang digitalisasi desa Punggul. Dan video yang kedua menceritakan tentang materi Smart ASN yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Kahfi Tambunan. Yang pertama, identifikasi video. Berdasarkan identifikasi dari kedua video yang telah dilihat, pada video pertama dapat dijelaskan bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat proses daripada pelayanan tersebut tanpa membutuhkan waktu yang lama dan dapat diakses di mana saja. Kemudian pada video kedua dapat dijelaskan bahwa dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, pelayanan harus memiliki keahlian skill dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu untuk menggunakan teknologi informasi pelayanan tersebut. Analisis video yang pertama yaitu digitalisasi desa Punggul, di mana poin pertama 1. Desa Punggul yang terletak di Kabupaten Bandung, Bali dikenal sebagai desa terbaik dalam pelayanan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, proses digitalisasi di desa tersebut bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat. Yang ketiga, membuat suatu inovasi pelayanan di bidang kependudukan dengan membuat program sistem informasi administratif SIADIK. Yang keempat, Desa Punggul juga menyediakan sistem informasi geografis atau SIGADIS dan sistem informasi pemerintah desa atau SIMPEDES yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dan dalam video pertama menjelaskan juga Desa Punggul membuat aplikasi Klik Tanahku dan Pasar Rakyat, yang dimana aplikasi Klik Tanahku merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk pendataan tanah. Dengan pendataan ini dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Aplikasi Pasar Rakyat merupakan aplikasi yang bertujuan untuk menyediakan tempat penjualan hasil panen masyarakat yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Punggul. Dan video yang kedua yaitu tentang Smart ASN. Dari video kedua menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas di dalam perkembangan teknologi informasi pelayanan, ASN diharapkan mampu memahami kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan perilaku ditambah kemampuan literasi digital dan menerapkannya dalam bekerja serta kehidupan sehari-hari. ASN juga harus sangat hati-hati dan diwajibkan untuk memiliki skill, keahlian atau pengetahuan yang dapat memproteksi diri dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan masyarakat. Maka dari itu diperlukan sikap tanggung jawab seorang ASN dalam pelayanan yang disiplin dengan memperhatikan kepentingan publik dan melakukan fungsinya sebagai pelayan publik sesuai dengan kriteria nilai berorientasi pelayanan sebagai tindakan preventif atau pencegahan terhadap masalah yang akan ditimbulkan nantinya, sehingga tercipta kepercayaan dari masyarakat akan kinerja ASN. Adapun relevansi dari kedua video tersebut yaitu bahwa video tersebut menjelaskan seorang ASN pada Desa Punggul, Kecamatan Badung,
Bali sebagai pelayan publik sudah menjalankan perannya sebagai pelayan publik terhadap masyarakat dengan menciptakan beberapa inovasi sistem pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa pegawai atau ASN menjalankan peran dan kewajiban serta kode etik dengan sangat baik serta mempunyai nilai-nilai dasar sebagai ASN. Hal tersebut juga membuktikan budaya etika dan bermedia digital juga sudah diterapkan. Yang mana di kantor Desa Punggul juga menyediakan ruangan khusus untuk pelatihan IT yang diikuti oleh pemuda dari desa tersebut. Di sini peran sebagai ASN telah menerapkan tugas dan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta berhubungan dengan literasi digital yang terus ditanamkan oleh masyarakat di desa tersebut. Dari hasil video tersebut, ada pun kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu tentang Smart ASN adalah ASN yang mempunyai 4 pilar dasar dalam manajemen ASN dan memiliki literasi digital yang baik. Oleh karena itu, sebagai ASN kita harus mengaktualisasikan kedudukan, kewajiban, kode etik profesi kita dengan sebaik mungkin. Dan kita harus mampu memiliki literasi digital yang baik, yaitu meliputi kecakapan bermedia digital, yaitu kecakapan secara aktif yang dimana bisa memanfaatkan media digital dengan tujuan yang positif dan tidak menyalahgunakan kemampuan yang dimiliki secara kognitif yang sifatnya merugikan orang lain dan dapat keuntungan secara pribadi. Contohnya, memberikan penipuan berupa investasi dengan keuntungan yang besar sehingga masyarakat tertarik. Yang kedua yaitu etika dalam bermedia digital. Seorang ASN harus memiliki etika dalam bermedia sosial dan netral. Contohnya, tidak membagikan video, berita hoaks, dan tidak terlibat dalam partai politik. Yang ketiga, budaya bermedia digital. Seorang ASN harus mampu berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi digitalisasi seperti dalam bentuk sistem agama, politik, adat, istiadat, bahasa, pakaian atau penampilan, karya seni, dan lainnya. Dan yang keempat, aman bermedia digital, di mana seorang ASN dapat memproteksi perangkat digital yang digunakan seperti data dan informasi yang kita simpan pada komputer maupun di laptop. Dengan begitu, kita bisa menjadi seorang ASN yang siap akan perubahan dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga tercipta birokrasi yang efektif dan efisien. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang tugas materi agenda 3. Sekian dan terima kasih.